Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya juga Pagi. mau menyapa selamat pagi, selamat siang, mungkin selamat sore atau selamat malam bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti persekutuan hari ini melalui channel YouTube di Komisi Dewasa GKIS. Sebelum kita memulai persekutuan kita, kami ingin mengingatkan Bapak dan Ibu semua, mungkin handphonenya belum dalam silent mode. Silakan dicek kembali supaya kita bisa mengikuti persekutuan ini dengan fokus dan menghadap Tuhan ya. Kita mau mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Selesai. Bapak Ibu terkasih, kita tahu ya bulan Februari ini identik dengan bulan cinta ya, bulan kasih sayang katanya. Tema kita hari ini juga berhubungan dengan cinta, yaitu 5 love languages atau 5 bahasa cinta. Mari Bapak Ibu kita menyatakan kasih kita mengasihi orang-orang di sekitar kita saat ini, teman-teman kita yang ada di samping kiri kanan kita dengan menyanyikan pujian Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kami undang Bapak dan Ibu semua untuk bangkit berdiri. Ya Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami hingga hari ini. Terima kasih Tuhan sudah hantarkan kami dari tempat masing-masing hingga boleh sampai di tempat ini. Kami mau belajar tentang firman Tuhan, kami mau mengetahui tentang kasih Tuhan, bahasa cinta yang kami miliki, yang Tuhan berikan bagi kami.
Dan biarlah Tuhan yang pimpin acara persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan tolong Ibu Ratna dan juga Ibu Junita yang akan menyampaikannya. Lindungi juga Tuhan jikalau ada jemaat dewasa yang masih dalam perjalanan, sertai mereka hingga boleh sampai di tempat ini dengan selamat dan boleh bersama-sama kami bersukacita hari ini. Jikalau ada yang sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan di dalam setiap aktivitas mereka, Tuhan tetap jaga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan persekutuan hari ini. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Nats pembuka kita hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 10. Kita akan membacakannya bersama-sama ya ibu-ibu ya. 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita mengamini ya ibu-ibu bahwa kasih karunia Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Hari ini tema kita tadi sudah saya katakan 5 bahasa cinta. Gary Chapman di dalam bukunya 5 Love Languages menyatakan ya, terkadang kita tuh hanya berbicara dengan bahasa cinta kita sendiri tanpa kita tahu apa yang menjadi bahasa cinta pasangan kita, bahasa cinta anak-anak kita, bahasa cinta teman kita, bahasa cinta orang-orang yang kita kasihi. Tapi pertanyaannya dulu, apa kita udah tahu nih bahasa cinta kita apa sih gitu ya. Nanti kita akan mendengarkan tentang bahasa cinta ini yang akan dipaparkan oleh Ibu Junita. Dan sebelum kita mendengarkan paparan tersebut, kita juga akan mendengarkan sedikit apa yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya tentang bahasa cinta ini yang dibawakan oleh Ibu Ratna Kartika. Mari ibu-ibu terkasih, kita persiapkan hati kita untuk mengikuti acara berikutnya dengan menaikkan pujian bahasa cinta. Supaya kami dekat kepadamu ya Tuhan. Agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta.
Cek. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan sehingga hari ini kami masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hari kami dan kami mengucap syukur. Kami boleh berbakti, kami boleh bersekutu, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, tolonglah setiap kami agar kami mampu benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Pagi. Selamat pagi Kak Philip. Karena saya melihat yang ganteng di sini baru satu, gitu ya. Semuanya cantik. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, ada satu hal yang menjadi pertanyaan bagi saya dan mungkin juga ibu-ibu di tempat ini. Ibu-ibu, pernahkah kita berpikir mengapa kita harus belajar mengenai kasih? Mungkin ada ibu-ibu yang mau menjawab. Apakah pernah kita berpikir, kenapa ya kita harus belajar tentang kasih? Ada ibu-ibu? Mengapa kita harus belajar tentang kasih? Karena Allah adalah kasih. Lalu mengapa saya harus mengasihi? Kenapa ibu? Karena perintah Tuhan. Ada yang lain? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ada yang lain? Oh, karena suka aja mengasihi gitu ya. Tadi kenapa sih kita harus belajar kasih? Kenapa sih kita harus mengasihi? Kenapa harus saya yang mengasihi? Bukan minta orang lain aja belajar tentang kasih, lalu saya yang dikasihi oleh orang lain. Pernah ibu-ibu bertanya demikian? Tuhan, ajarin orang lain aja tentang kasih. Saya yang menikmati kasih orang lain gitu ya. Kebaikan orang lain. Nah, kenapa sih? Ini ya, kemarin tuh saya bertanya kepada suami saya, kenapa ya? Misalnya ada orang yang bertanya, kenapa ya saya gak bisa mengasihi orang lain? Gitu ya. Kalau saya bertanya ke ibu-ibu, kenapa ya ada orang yang tidak bisa mengasihi orang lain? Jawab ibu-ibu apa? Kepahitan. Karena apa ibu-ibu? Oh, karena egois. Karena apa lagi ibu-ibu? Belum merasakan kasih. Gitu ya. Banyak hal gitu ya. Nah ibu-ibu. Nah ini pertanyaannya masih banyak lagi. Tapi pertanyaan ini itu bisa dijawab dengan satu firman Tuhan. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4. 1 Yohanes pasalnya yang keempat.
ayatnya yang ke-19. Karena satu ayat, kita baca bersama-sama ya. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-19. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tadi yang pertama saya tanyakan, mengapa kita harus belajar mengasihi? Karena luar biasa ibu-ibu, Allah itu benar-benar dengan totalitas mengasihi kita tanpa batas sampai menyerahkan dirinya di kayu salib, gitu ya. Lalu mengapa kita harus mengasihi? Ayat ini bisa menjawab lagi bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi respon orang yang mengasihi atau dikasihi adalah mengasihi kembali gitu ya. Allah mengasihi kita dan tentunya kita merespon. Oh iya, saya harus mengasihi Allah. Nah, ketika kita mengasihi Allah, lalu mari kita membaca lagi ayatnya yang ke-20 dan yang ke-21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi nggak bisa dipisahkan. Kalau kita tadi mengatakan, saya mau cinta Yesus selamanya, gitu ya. Tuhan, saya mau mengasihi Engkau, saya mau mencintai Engkau karena Engkau begitu sayangnya sama saya. Tapi lalu membenci saudaranya, namanya apa ibu-ibu? Pendusta, gitu ya. Namanya adalah pendusta, bohong. Gak mungkin, karena itu udah satu paket. Kalau kita bilang, Tuhan, saya mengasihi Tuhan, maka saya pun harus mengasihi sesama. Bukti nyata, gitu ya. Karena firman Tuhan mengatakan siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya, gitu ya. Lalu tadi, mengapa harus aku Tuhan yang mengasihi? Kenapa enggak orang lain? Yang dicintai tadi siapa ibu-ibu? Yang dicintai tadi siapa? Kita yang dicintai. Saya. Jadi yang harus mencintai siapa ibu-ibu? Ya saya. Gitu ya. Gak usah pikirin orang lain. Tuhan, kenapa orang lain gak mengasihi saya? Tuhan, dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa saya yang harus memberikan kebaikan? Kenapa saya yang harus mengampuni? Kenapa saya yang harus berbagi kasih? Kenapa saya Tuhan? Bukan dia aja gitu ya. Pertanyaannya adalah, ya kenapa harus saya Tuhan? Maka jawab Tuhan, ya karena kamu ku sayangi. Karena aku, bukan dia yang disayang Tuhan. Aku yang disayang, maka aku mengasihi. Karena saya yang disayang, maka saya yang mengasihi. Gitu ya. Jadi gak ada lagi pertanyaan, Tuhan kenapa harus aku? Ya kenapa enggak? Gitu ya jawab Tuhan. Nah lalu pertanyaan berikutnya tadi. Mengapa ya Tuhan aku tuh gak bisa mengasihi dia? Kenapa aku gak bisa mengasihi suamiku? Kenapa Tuhan aku gak bisa mengasihi anakku? Gitu ya. Kadang-kadang kenapa? Nah ini nanti pun akan dijawab
bersama dengan Bu Junita. Tetapi adalah berarti dia tidak merasakan kasih Allah. Tadi ada jawabannya bukan ibu-ibu? Oh karena egois. Oh karena belum pernah merasakan kasih dari Allah. Tadi Ibu Penatua kita mengatakan Allah adalah kasih. Oh berarti dia belum mengalami kasih. Belum mengalami Allah, maka dia tidak bisa mengasihi. Gitu ya. Jadi kalau kita yang mengatakan bahwa Tuhan ada di dalam hatiku, Tuhan ada di dalam hidupku, dan aku merasakan Tuhan dalam hidupku, itu berarti orang pasti bisa mengasihi. Gak mungkin gak bisa, karena dia sudah merasakan kasih, dia sudah mengalami kasih. Nah, berarti yang tidak mengalami kasih, berarti mau introspeksi diri, evaluasi diri, apakah dia mengalami Allah? Apakah dia tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam hatinya? Nah, untuk mengupas lagi tentang kasih ini dan bagaimana kita berelasi di dalam kasih, baik itu terhadap pasangan, anak, dan juga rekan-rekan sepelayanan di dalam tetangga, lingkungan gitu ya. Kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Junita. Selamat pagi Bu Junita. Selamat pagi Bu Ratna. Bu Junita, hari ini saya mau memperkenalkan Bu Junita terlebih dahulu. Mungkin sebagian banyak sudah kenal dengan Bu Junita. Tetapi mari kita sama-sama mengenal Bu Junita lebih dalam lagi. Begitu ya Bu ya. Saya akan membacakan biografi dari Ibu Junita. Jadi Ibu Junita ini adalah istri dari Pak Alfred, betul Bu Junita? Betul Bu Ratna. Belum ganti atau nggak ganti ya? Boleh ya? Boleh ganti ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Dan juga ibu dari 2 orang anak yang sudah dewasa. Namanya siapa Ibu? Namanya Christian dan Debra. Oke, Kak Christian dan Kak Debra. Berarti tahun perkawinannya berapa Ibu? Tahun ini? Tahun ini nanti Juni 32 tahun. 32 tahun sudah hidup bersama gitu ya. Belum kalau dengan pacaran. Iya, pacaran 6 tahun. Wah, berarti 32 ditambah 6. 8 tahun. Baru 30 baru tahun. Gitu ya. Mungkin ibu-ibu ada yang sudah lebih, itu baru 38. Iya. Saya sudah 50 gitu ya. 38 tahun menjalani kehidupan bersama gitu ya. Nah, Ibu Junita ini itu memperoleh gelar dari Prasmul, Bu. Gelar apa itu, Bu? Oh, saya melanjutkan di Prasmul itu untuk sekolah MBA dulu setelah lulus S1. Setelah lulus S1. Itu pada tahun berapa Ibu? Ibu? Tahun 92. Tahun 92. Sebelum menikah. Sebelum menikah. Saya baru 1 tahun, Bu. Bu Junita sudah dapat gelar itu, gitu ya. Pada tahun 2006 ini, Bu ya, kemarin ini, Tuhan memanggil Bu Junita untuk studi lagi. Betul Bu? Di mana Bu? 2016. Oh 2016, betul-betul. Saya studi untuk mengambil konseling di STT Jeffrey Jakarta. Itu untuk MA, kemudian lanjut lagi untuk MTH-nya di STT Baptis Jakarta. Oke. Gelarnya agak banyak ya Bu ya? Panjang. Gelarnya agak panjang, tapi ya sebetulnya ada satu lagi gelar yang saya belum sebutkan gitu. Gelarnya pakai M juga. Apa itu Bu? Apa ya? Gelarnya MAMI. Mami. Mami ya, itu gelar saya yang paling utama, yang Betul. paling ultimate lah ya. Luar biasa. Di luar ya, segala gelar studi, gelar akademis, itu mau kita mau studi S2, S3, S4,
S10 gitu ya. Itu gelar yang paling utama adalah peran kita sebagai mama ya, sebagai istri, sebagai ibu. Ya. Betul sekali Bu. Lalu di tahun 2022 ini Ibu juga dapat sertifikat. Sertifikat apa ini Bu? Sertifikasi dari BNSP, itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu badan pemerintah yang berada di bawah presiden langsung. Ya puji Tuhan, emang Tuhan memperlengkapi saya itu sebagai asesor. Jadi asesor itu adalah bagian, karena di bidang konseling, sebagai penguji bagi para konselor yang akan mengikuti uji kompetensi di BNSP ini gitu. Tahun 2023 saya juga mendapatkan sertifikasi sebagai konselor nasional gitu. Jadi sudah boleh berbangga lah pakai merah putih gitu ya. Gitu sih kira-kira Bu Ratna. Terima kasih banyak Ibu. Lalu saat ini Bu, tadi bagaimana Ibu mendapatkan gelar, mendapatkan sertifikat. Lalu saat ini Ibu berpraktek dan melayani di mana Bu? Saya di Lembaga Konseling Keluarga Kreatif K3 di bawah pimpinan Dr. Julianta Simanjuntak, mungkin ibu-ibu ada yang kenal ya. Oke, kalau di sini Bu, di sini GKI Gading Serpong, saya aktif sebagai mentor pemuritan karena dulu saya lahir barunya dibantu oleh dimuridkan dalam kelompok kecil, maka saya memang passionate untuk menjadi mentor bersama suami juga ya. Di ibu-ibu, kemudian pasutri muda, kemudian di dewasa muda. Dan juga saya bersama suami juga menjadi mentor di premarital class. Luar biasa ya, tepuk tangan bagi Bu Junita. Perjuangannya luar biasa di dalam melayani Tuhan. Nah, Tuhannya yang luar biasa. Iya, Tuhan kita luar biasa. Maka kita lebih meriah lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, Bu Junita, kita sudah perkenalan tadi dan kita juga sudah membahas tentang firman Tuhan. Bagaimana Bu tentang tema kita hari ini nih Bu Junita? Kita nih ngomongin bahasa kasih ya. Tadi Bu Ratna sudah menyampaikan firman Tuhan tentang kasih ya. Wah, luar biasa. Dan Allah itu adalah kasih. Tadi betul sekali bahwa Allah yang lebih dulu mengasihi kita, baru kita dimampukan untuk bisa mengasihi Allah dan bisa mengasihi sesama ya. Jadi memang tadi juga Bu Silvi bilang kasih itu adalah perintah Tuhan ya. Perintah Tuhan yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budi, segenap kekuatanmu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Iya, jadi betul. Emang kalau kita ngomong kasih mungkin sebetulnya nggak selesai jam 12 ini Bu Ratna ya. Sekali, Bu. Bisa sampai malam, bisa sampai besok kali ya. Karena seumur hidup Bu sebenarnya. Iya betul ngomongin sekali. Tentang kasih. Iya. Makanya kenapa temanya selalu kok kasih lagi. Kok kasih lagi, kok bisa dibahas dalam sebulan ini. Sebenarnya gak cuma sebulan ya Bu ya. Sepanjang hidup kita ya kita mengenal kasih itu lebih dalam lagi. Nah sebenarnya Bu, sebelum kita jauh lebih dalam, definisi kasih itu tuh seperti apa sih Bu? Waduh nih, susah juga ya definisi kasih ya. Kasih itu adalah Allah ya. Jadi menurut saya Allah sendiri dengan segala karakter dan atribut yang menyertai Allah, ya itulah kalau kita mau punya benchmark yang tertinggi ya Allah itu sendiri ya. Jadi definisi kasih itu adalah Allah sendiri. Tapi kalau di 1 Korintus 13 mungkin kita bisa lihat ya penjabarannya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri dan panjang gitu ya. Mungkin kalau kita lihat 3 aja, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Kita praktekkan 3 ini aja. Udah susah. Kayak lagu tadi Mbak. Iya betul kasih sekali. Itu gitu. Murah hati, begitu kita cek, iya kayaknya gampang di mulut gitu ya. Ketika dijalani kok ya susah gitu ya Bu. Sabar kok kayaknya aku gak penyabar gitu ya. Definisi kasih gitu. Apalagi Bu, sebenarnya
kalau tadi, oh ya berarti kita diingatkan bahwa kalau mau detail mengenai kasih, sebenarnya di sini juga kasih gitu. Dan kalau tadi sumbernya adalah Tuhan, kita bisa belajar. Kalau kita di dalam Tuhan, tentunya kita bisa belajar dari Tuhan gitu ya Bu ya. Lalu sebenarnya kalau kasih gitu ya, kalau di sini tadi Ibu mengatakan sumbernya dari Tuhan, lalu manusia gitu ya, belajarnya tuh bagaimana Bu? Lalu untuk apa? Lalu istilahnya kan ini respon. Nah itu bagaimana Bu? Pastinya kita mengasihi Allah dulu ya, seperti perintah itu, karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita diminta oleh Tuhan. Tapi menurut saya kita melakukan kasih itu bukan karena perintah ya, tapi karena memang kita sungguh-sungguh sudah merasakan kasih Allah sehingga kita bisa merespon dengan ucapan syukur ya. Kita mau menyenangkan hati Allah dengan kita mengasihi Allah, kemudian kita mengasihi diri sendiri juga, kemudian mengasihi sesama kita ya, itu responnya gitu. Gitu Bu Ratna kira-kira. Jadi tadi tujuannya juga clear ya, bukan siap komandan gitu ya, menjalankan perintah gitu. Bukan ya, karena didenda ya nanti ya, ada aturan terus wah kalau enggak saya takut dihukum gitu ya. Melanggar lalu terpaksa ya udahlah ini kayak mutlak wajib gitu ya. Kita menjalankannya juga dengan ketakutan, bukan dengan hormat. Kalau tadi yang disampaikan Bu Junita, respon manusia itu berarti benar-benar rasa ucapan syukur, menerima kasih yang luar biasa, dan dia respon tadi ya Bu. Nah tadi jika seorang merasa, kan ada tadi ya Bu pertanyaan saya juga, merasa kenapa sih harus aku yang mengasihi, kenapa sih aku gak bisa mengasihi, itu kenapa sih Bu gitu ya. Kenapa seorang itu merasa tidak dikasihi dan selalu merasa kurang dalam hal kasih? Banyak hal ya pasti ya yang membuat seseorang itu sulit ya untuk mengasihi. Tapi mungkin kalau kita tadi masuk kepada 5 bahasa kasih ya, di sini tadi Bu Leli juga sudah menyebutkan tentang Gary Chapman ya, yang menolong kita. Kalau kita bicara tentang kasih itu kan luas sekali ya. Nah, Gary Chapman ini menolong kita dengan mendefinisikan 5 bahasa kasih, karena dia melihat bagaimana tadi orang-orang yang sulit untuk mengasihi, sulit untuk dikasihi, itu sebetulnya apa sih yang dia rasakan gitu ya. Ternyata dari Gary Chapman ini meneliti dan melihat bahwa orang-orang yang sulit mengasihi dan sulit dikasihi itu adalah karena seringkali dia tidak merasakan sentuhan kasih, sentuhan fisik. Atau ada orang yang merasa tidak dikasihi karena tidak mendapatkan kata-kata pujian, kata-kata yang mendorong semangatnya ya. Kemudian ada orang-orang yang merasa tidak dikasihi karena dia tidak ditemenin gitu, nggak mempunyai waktu yang cukup. Kemudian ada orang-orang yang tidak merasa dikasihi karena tidak mendapatkan pemberian gitu ya. Kemudian ada satu lagi act of service ya, tidak merasa dilayani, sehingga Gary Chapman itu merangkum 5 bahasa cinta ini sebagai alat untuk mempermudah kita di dalam kita mengejawantahkan kasih kita kepada orang lain dan bagaimana kita merasa dikasihi oleh orang lain juga. Gitu ya. Kira-kira seperti itu Bu Ratna. Berarti tadi kayaknya aku kurang waktu, kayaknya aku gak didengar, kayaknya aku gak ditemenin. Tadi juga Ibu membahas tentang 5 bahasa kasih itu. Boleh Bu dijabarkan satu demi satu begitu Bu, sehingga kita tuh jelas sebenarnya aku itu yang mana. Apakah aku kekurangan pujian, berarti kan aku tipe ini. Berarti aku tuh kurang diberi waktu sama suamiku, aku kurang diberi waktu sama anakku, berarti aku tipe ini, begitu ya Bu. Mungkin boleh dijabarkan satu demi satu Bu. Oke. Kita
kita jabarkan ya. Satu-satu dari 5 bahasa kasih itu. Yang pertama quality time. Quality time itu adalah bagaimana kita mengasihi atau dikasihi ketika kita bisa mempunyai waktu yang berkualitas. Namanya juga quality time ya. Waktu yang berkualitas itu artinya ada sebuah kehadiran nih. Saya sama Bu Ratna ada di sini, saya merasakan Bu Ratna dekat dengan saya. Kita bisa berbincang secara hati ke hati, secara mendalam. Beda ya kalau misalnya saya ngomong, Bu Ratna asik nonton sendiri nih. Asik chattingan sendiri. Fisiknya ada di sini, tapi saya nggak merasakan kehadiran Bu Ratna. Berarti kita tidak mengalami quality time ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah physical touch. Physical touch itu adalah seseorang yang merasa dikasihi ketika ada sentuhan. Boleh digandeng, boleh dipeluk, dicium, ya, dirangkul, pokoknya yang ada sentuhan fisiknya. Ya, itu banyak juga yang punya bahasa kasih seperti itu. Kemudian act of service. Act of service adalah ketika seseorang merasa dikasihi ketika dia dilayani. Nggak perlu dilayani yang sampai terlalu besar gitu ya. Misalnya diberikan minum. Ini Bu Ratna minumannya ya. Atau dibelikan oleh-oleh kalau kita pas pergi ke luar kota gitu ya. Diberikan oleh-oleh itu juga act of service sekaligus juga gifting juga ya. Atau misalnya diantar, misalnya suami kita mengantarkan kita gitu ya, mau persekutuan misalnya. Tadi pagi saya diantarin nih sama suami gitu ya. Itu wah baik sekali gitu, saya merasa dikasihi. Kemudian tadi gifting ya, ketika seseorang diberi mungkin hanya note kecil ya. Atau nggak perlu oleh-oleh, nggak perlu yang keluar duit. Bisa dengan note kecil, itu juga gifting sekaligus juga word of affirmation. Kalau kita menulis surat pendek misalnya ya kepada suami kita, itu dia merasakan diberi sesuatu secara fisik ada wujudnya dan juga berisi kata-kata yang menyemangati atau mengasihi, I love you mami gitu ya, Tuhan memberkati atau semangat gitu ya, itu kata-kata afirmasi. Jadi itu udah mencakup 2 ya. Kata-kata afirmasi dan gifting gitu. Oke. Sudah jelas ya ibu-ibu? Berarti udah selesai, Bu? Belum selesai. Nah, supaya lebih afdol gimana kalau kita langsung, ibu-ibu pengen tahu nggak bahasa kasihnya ibu-ibu? Pengen ya? Nah, betul. Supaya talk show kita ini nggak hanya jadi cuman kita yang ngomong ya berdua nih. Betul. Gitu ya. Gimana kalau kita adakan tes untuk masing-masing. Betul. Ya. Boleh dibagikan tesnya. Tesnya sangat mudah, bukan kayak tes ujian ya. Tes psikologi gitu ya. Enggak ya. Jadi biar nggak sekedar kalau tadi disampaikan itu Bu Junita tadi ngomong apa aja gitu ya, atau seakan-akan oh kayaknya aku kalau dikasih hadiah ini aku tuh tipeku nih ya, oh kalau aku dikasih pelukan oh ini tipeku, daripada mengira-ngira ya Bu ya, atau hanya sekedar pengetahuan, lebih baik langsung kita cari tahu secara lebih dalam lagi gitu. Ya, oke. Kalau sudah dapat semua tolong jangan dikerjakan dulu. Saya beri ininya ya, instruksinya dulu supaya jelas ya. Soalnya, semua ada ini alat tulis, bolpen atau pensil. Oke, semua sudah dapat? Oke, ibu-ibu. Semua sudah dapat ya. Jadi di situ ada 30 pertanyaan. Belum kayaknya. Oh, belum ini ya. Masih bagi bolpen. Silakan. Dulu. Baru kalau sudah fokus kayaknya, Bu. Iya.
Sudah ya? Oke. Ibu-ibu boleh tolong perhatikan sebentar. Di situ ada 30 pertanyaan. Setiap nomor ada 2 kalimat pernyataan. Tolong dipilih mana yang paling sesuai. Mungkin dua-duanya aku dua-duanya kayaknya setuju. Tapi yang lebih dari 2 pernyataan itu, tolong lingkari huruf yang di sebelah kanannya ya. Jadi ada 30 pertanyaan, nanti ada 30 jawaban. Jangan ada yang terlewat ya. Semua 30-30-nya diisi. Nah itu kan hurufnya ada A, B, C, D. Setelah selesai mengisi 30-30-nya, tolong dihitung huruf A-nya ada berapa, huruf B-nya ada berapa, huruf C-nya ada berapa, D-nya berapa, dan E-nya berapa. Jelas? Harus jujur ya Bu ya. Iya, jujur kepada diri sendiri. Betul. Ini kan bukan Gak buat dinilai ya, Bu, ya? Gak dinilai tapi buat diri sendiri. Silahkan ya, nggak susah kok. Yang khusus wanita, yang pria jangan dikerjakan ya. Kecuali Pak Philip, ya boleh sekali, betul sekali. Kalau misalnya ibu-ibu ada yang single mom atau mungkin single dan belum menikah, kata-kata suami boleh diganti dengan orang lain gitu ya. Waktunya 5 menit cukup ya ibu-ibu ya. 30 soal. Cukup. Kita waktunya sampai jam berapa?
Sudah selesai? Oh belum, oke. Gak usah terlalu dipikirin dalam-dalam ya, kayak ngerjain ujian. Satu menit lagi mungkin ya Bu ya. Boleh. Biar nanti kita juga ada waktu untuk bahasnya. Ini boleh untuk kasusnya. Ya, banyak aku punya klien-klien yang konseling itu. Konflik-konflik suami istri. Ini kan jadi satu, ini jadi satu. Oke. Sudah ibu-ibu? Lagi gitu, oke. Oh lagi dihitung. Itu. Siapa yang sudah selesai menghitung boleh angkat tangan. Oke. Siapa yang belum selesai? Oke. 1 menit lagi ya. Sudah? Sudah ya? Puji Tuhan selesai semuanya. Oke, saya mau bertanya, siapa yang A-nya paling banyak? 1, 2, 3, 4. Oke, yang A-nya paling banyak artinya itu word of affirmation. Kata-kata ya, bahasa kasihnya. Siapa yang B-nya paling banyak? Ada juga nih. Kenapa Ibu ada yang, kalau sama? Sama Bu. Sama, nggak apa-apa. Kita bisa ambil 2 yang teratas. Ya. Kalau B yang paling banyak artinya quality time. Bahasa kasihnya. Oke. Siapa yang C? Yang paling banyak? Yang C artinya gifting. Pemberian hadiah. Ya. Kalau siapa yang D? D lumayan banyak nih berarti. D itu act of service. Pelayanan, dilayani, ya, bahasa kasihnya. Kalau yang E itu physical touch. Siapa yang E? Oke, cukup banyak juga. E physical touch. Jadi sudah tahu ya, coba ambil 2 yang tertinggi jumlahnya ya.
Jadi kita bisa tahu, sebetulnya gini, Gary Chapman itu bilang bahwa kita manusia pasti lima-limanya mau ya. Betul. Maunya lima-limanya. Tapi kan kita nggak boleh serakah. Jadi kita perlu mengenali diri kita sendiri, ambil 2 yang paling tinggi. Ya, ambil 2 yang paling tinggi itu kenali diri kita sendiri. Nah nanti bagi yang membawa pulang untuk para suami, boleh silakan suami-suami disuruh isi. Semoga mau ya, semoga mau semua ngisi sehingga kita bisa komplit. Punya kita apa bahasa kasihnya, punya suami apa bahasa kasihnya. Ya Bu, boleh. Yang A. Kita ulang ya Bu. Ya. Kita ulang ya Bu ya. Tadi yang A itu apa Bu? A itu word of affirmation ya, kata-kata pujian, kata-kata semangat. Kemudian B itu quality time. Kemudian C itu gifting, hadiah. D itu act of service, pelayanan. E itu physical touch. Sudah ketemu semua ya bahasa kasihnya masing-masing? Bu, kenapa sih kita harus tahu nih ya? Tadi kenapa kita harus tes, terus kenapa harus tahu, terus kenapa harus suami juga tahu, kenapa harus misalnya nanti ke anak, bahasa kasih anak itu harus kita ketahui. Itu tuh sebenarnya kenapa sih Bu? Kenapa ya? Kok penting Untuk banget gitu ya kayaknya kok ya? penting banget harus tahu ini gitu. Gini ya, kan namanya apa? Bahasa kasih. Kita sudah bahas tentang kasih ya panjang lebar gitu. Kita belum singgung bahasanya nih. Bahasa itu apa? Bahasa adalah sebuah alat komunikasi. Komunikasi apa? Dalam hal ini pasti komunikasi. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, kalau kita pakai bahasa Indonesia terus suami kita pakai bahasa Jerman, kira-kira ngerti nggak? Enggak nyambung. Nggak nyambung ya. Kalau kita bisa bahasa Mandarin, suami kita pakai bahasa Rusia, apalagi? Aduh. Pusing deh. Pusing gitu Bu. Pusing ya. Jadi nanti pendapat kita, ide-ide kita nggak tersampaikan dengan baik ya. Apa yang mau kita ungkapkan nggak bisa dimengerti gitu. Jadi dengan bahasa kasih kita mau belajar untuk mengungkapkan kasih sehingga kita bisa berkomunikasi secara baik dengan pasangan kita atau dengan anak kita, dengan orang lain juga ya. Bahasanya nyambung, jadi kasihnya kita bisa sampaikan dan kita bisa rasakan yang sebaliknya. Kalau bahasa kasihnya kita sudah mengerti dan kita bisa berbicara dengan bahasa yang tepat, gitu. Nah, itu kan berarti ada kemungkinan untuk salah paham, gitu ya Bu ya. Kalau Betul kita nggak sekali. ketahui, terus bisa salah paham nih. Niatnya apa? Ketangkepnya apa Betul gitu ya Bu. banget. Mungkin dikasih contoh kali Bu biar kita tuh tahu secara nyata ini tuh penting untuk mengetahui dari kasus-kasus mungkin Bu. Ada kasus-kasus yang real yang membuat kita tuh harus tahu nih bahasa kasihku dan bahasa kasih sesamaku. Oke, betul sekali. Kalau kita nggak matching, nanti tadi bisa nggak nyambung gitu ya. Kasus saya mulai dengan diri saya sendiri deh. Boleh. Nggak jauh-jauh ya. Saya sama suami berbeda bahasa kasihnya ya. Saya bahasa kasihnya quality time dan word of affirmation ya. Saya suka untuk menikmati waktu berdua bersama suami. Saya suka mendapatkan kata-kata pujian, kata-kata yang mendorong saat saya lagi down, lagi capek gitu ya. Itu dikasih kata-kata penyemangat gitu, saya suka. Sementara suami saya sukanya physical touch dan act of service.
Jadi dua-duanya beda semua gitu ya. Ketika kita belum tahu tentang hal ini ya kita jadi nggak nyambung gitu. Nah, kemudian kita mencari cara maka penting ketika kita sudah tahu ya, kita mencari-cari tahu gimana kita ngakalinnya gimana gitu. Akhirnya kita ketemu cara nih ya. Ketika suami saya butuhnya physical touch, dia kan sukanya dipijet ya. Kalau lagi capek, pulang kantor, dipijet tuh dia suka banget gitu. Nah, jadi kalau saya nawarin dia, mau nggak dipijit? Wah, mau banget gitu. Nah, ketika dipijit itulah, dia kan nggak bisa lari kemana-mana ya, kalau dipijit ya. Nggak bisa nonton TV, nggak bisa pegang HP, fokus ke saya. Nah, saya bisa cerita panjang lebar. Wow. Dan dia bisa mendengarkan saya. Mudah-mudahan gak tertidur. Gitu ya. Tapi itu menjadi satu cara yang mungkin bisa dipakai ya. Maksudnya kita mesti kreatif juga gitu. Untuk ngakalin nih bahasa kasih pasangan kalau beda itu gimana gitu ya. Itu menjadi cara kami untuk saya bisa puas gitu cerita panjang lebar. Wah tadi tuh saya gini. Wah saya lagi kesel, saya lagi sedih, ini. Itu saya bisa curahkan semuanya. Dan dia dengerin kalau kita kan istri-istri sukanya didengerin ya. Betul. Didengerin aja kadang udah puas ya. Betul. Nggak perlu dinasehatin. Nggak perlu dikasih solusi. Kita udah puas gitu ya. Itu kira-kira begitu. Kalau kasus lain, kasus yang lebih berat ya. Kalau saya di ruang konseling, saya pernah menangani kasus di mana terjadi perselingkuhan. Ya, yang selingkuh bukan suaminya, tapi istrinya. Ya, bersyukur mereka berdua ingin memperbaiki hubungan itu dan mereka datang untuk konseling berdua. Setelah kita diskusi sesi 1, sesi kedua, sesi ketiga gitu ya. Setelah digali, ternyata ditemukan bahwa akar masalah dari perselingkuhan tersebut si istri nggak pernah dipuji rupanya oleh suaminya. Ya. Jadi itu pun mereka itu tadi ya, karena nggak mengerti tentang konsep bahasa kasih ini. Jadi kelihatannya simple tapi sebetulnya penting dan dalam sekali gitu. Jadi ketika saya tanya, apa yang menarik dari pria yang di luar sana itu ya, gitu ya. Wah, dia memberikan perhatian, dia memberikan pujian gitu ya. Sebaliknya bagaimana di rumah? Suaminya bilang, iya saya mengakui memang saya gak pernah memuji dia. Tapi istrinya pun waktu itu bilang, emang karena saya gak pernah dipuji ya saya bisa jatuh kepada orang lain. Ya nyatanya begitu. Gitu. Jadi itu penting sekali ya dan dampaknya bisa sangat besar ya ketika kita tidak memenuhi, tidak berbicara dengan bahasa yang benar, bahasa yang tepat, itu bisa kemana-mana gitu. Jadi dua orang suami istri merasa suami bilang, wah saya sudah bekerja keras, saya sudah mencari uang gitu ya untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Tapi istrinya bilang, saya gak merasa disayang. Orang dia gak pernah nemenin saya. Pulang kerja, dia udah capek, udah tidur, gak pernah nemenin saya. Terus suaminya bilang, tapi istri saya juga gak pernah berinisiatif untuk mengajak saya hubungan intim, hubungan seks gitu ya. Kelihatan gak bahasa kasihnya beda? Si istri butuh quality time. Suami butuhnya physical touch. Dua-dua sudah mencoba untuk memberikan kasih sayangnya, tapi nggak nyampe. Bahasanya nggak nyampe gitu. Gitu ya, jadi penting sekali nggak dipahami dua-duanya. Padahal sudah saling memberi. Betul. Jadi tadi sang suami seakan-akan kayaknya udah ku kasih semuanya. Aku udah kasih
uang, aku sudah mencukupi semua dan kamu bisa beli apapun yang kamu inginkan, itu kan berarti dia selama ini sudah memberikan seluruh cintanya gitu ya. Betul. Tapi nggak dipahami ternyata. Lalu sang istri pun kayaknya aku juga sudah memberikan semuanya, tapi aku nggak dapat apa-apa gitu ya. Dia sudah membereskan rumah, dia sudah mengasuh anak dengan baik, tapi suaminya tidak merasa dikasih. Karena dia nggak dapet dan lain sebagainya. Nah Bu, itu tadi kalau ke pasangan suami. Kalau ke anak Bu, bisa nggak salah paham gitu Bu? Wah, bisa sekali gitu, bisa sekali ya. Ini kan bahasa kasih merupakan salah satu tes gitu ya, di luar tes-tes yang lain. Untuk pengenalan diri kita juga perlu sekali untuk mengenal pertama diri kita sendiri ya, kita mesti kenal diri kita sendiri, kemudian kita perlu kenal pasangan dan juga anak-anak kita gitu. Kalau saya sama anak saya yang cowok, itu saya beda kepribadian juga. Kalau Bapak Ibu-ibu kenal dengan MBTI, tes kepribadian ini melenceng sedikit ya gitu ya. Saya orangnya feeling, gampang baperan gitu ya. Kalau anak saya yang cowok itu thinking. Dia sangat logik ya, sangat science minded gitu ya. Jadi ketika saya yang feeling ketemu sama dia kalau ngomong ya ceplas-ceplos gitu ya, apa adanya gitu. Sementara saya kalau ngomong mesti dipikirin nanti, perasaannya gimana ya. Kalau ada orang ngomong ceplas-ceplos gitu, mungkin saya juga masih kadang-kadang sekarang sih udah berubah jauh banyak gitu ya. Tapi masih tersentuh gitu ya. Nah, di dalam bahasa kasih itu juga saya mempelajari, kalau tadi kan saya quality time sama word affirmation. Ternyata anak saya yang cowok adalah dia juga physical touch. Dia suka untuk dikasih semangat ketika dia lagi capek, nggak butuh banyak kata-kata dia. Dia justru nggak suka kalau saya banyak nasehatin ya. Jadi kalau dia pulang kerja capek gitu ya, capek ya Kak, ntar saya pegang pundaknya. Atau dia kalau habis traveling, habis tugas kantor gitu ya. Saya belajar untuk misalnya pulang, padahal ini ibu-ibu, mami-mami kepo ya. Pasti pengen tahu, tadi gimana? Travelingnya gimana nih? Gimana meeting sama si ini gimana? Itu udah pengen keluar nih gitu ya. Gitu. Tapi tahan dulu gitu. Tahan dulu. Tapi ketika Kak capek ya Kak ya. Mau mami pijitin. Wah, mau banget gitu. Pijitin dulu ya. Nanti ketika sudah dipijitin baru deh bisa tuh. Nanti pelan-pelan mulai dia cerita gitu. Jadi membangun komunikasi dengan bahasa yang tepat itu ya penting sekali, dan kita mengenali perbedaan-perbedaan apa saja yang ada ya. Jadi tadi tesnya juga bisa dilakukan kepada anak ya selain kepada pasangan. Iya. Gitu. Kayak misalnya anak tantrum baru mau cerita ke kita gitu ya. Emaknya yang tantrum duluan gitu ya. Langsung A sampai Z menasehati dia. Padahal dia cuman mau dipeluk padahal gitu ya. Bahasa kasihnya adalah dengan pelukan dia merasakan kasih sayang seorang mami gitu ya. Kasih sayang seorang mamanya. Tapi beda, kita udah dari A sampai Z menasehati agar dia menjadi anak yang baik dan anak yang benar, anak yang luar biasa gitu ya. Dari A sampai Z akhirnya sampai selesai pun si anak gak dapat pelukan gitu ya. Akhirnya ya juga gak bisa merasakan kasih sayang seorang mama gitu. Karena bahasa kasihnya anak itu tadi adalah pengen disentuh gitu. Pengen kalau ada apa-apa sebelum dia tantrum gitu ya. Sebelum misalnya dia udah berat nih di sekolahan, dibully dan lain sebagainya. Dia cuma pengen dipeluk, mendapatkan kasih sayangnya. Tadi kalau itu kan udah gede gitu ya. Bagaimana dipijit dan lain sebagainya. Ini kan anak kecil tuh pun butuh pelukan. Betul, gitu perlu ya. rasa aman, Perlu rasa nyaman, rasa diterima ya. Kalau itu nggak diterima, nggak didapat gitu ya. Dan dia nggak bisa merasakan kasih itu gitu ya. Kata kita mengatakan bahwa itu Tuhan mengasihimu, tapi mamanya nggak pernah ngasih kasih sayang gitu ya. Akhirnya dia pun juga meragukan,
apa iya Tuhan mengasihi aku? Orang mamaku aja nggak mengasihi aku gitu ya. Jadi ternyata di anak juga penting untuk mengenali bahasa kasih anak kita. Kalau di pelayanan Bu, Di penting pelayanan nggak, Bu? juga penting ya untuk kita bisa, tapi kan kita nggak bisa minta orang lain untuk tes ya gitu. Paling kan kita bisa menduga saja ya, menduga saja kalau memang dia bahasa kasihnya misalnya gifting gitu, mungkin kita bisa kasih dia hadiah gitu ya, oleh-oleh gitu, atau apapun lah yang barang-barang kecil-kecil, souvenir-souvenir gitu misalnya, kalau dia memang suka seperti itu, atau dia butuh kata-kata pujian, semangat ya, itu kita bisa berikan sesuai dengan bahasa kasihnya. Atau kita bisa tanya kalau memang hubungan kita dekat ya, kita juga bisa tanyakan. Kalau sekarang kan udah belajar semua gitu ya, kita bisa saling mengenal lebih dalam lagi bahasa kasihnya apa. Gitu ya. Nah Bu, bisa nggak nih Bu? Tadi kan udah kenal, bisa nggak berubah Bu? Sebenarnya tuh apa yang mempengaruhi kita di dalam terciptanya bahasa kasih kita? Misalnya tadi Ibu mengatakan bahwa bahasa kasih Ibu itu adalah kata-kata. Sebenarnya apa yang mempengaruhi, dan apakah Ibu versi yang dulu dengan yang sekarang itu bisa berubah? Atau kalaupun misalnya Ibu nggak berubah, bisakah orang lain itu berubah? Oke. Apa faktor penyebabnya? Oke. Wah, pertanyaannya berat nih. Banyak dan berat. Oke, gini, banyak sekali faktor yang membuat terbentuknya bahasa kasih kita ya. Seperti juga kepribadian kita, pasti itu ada latar belakang kita, pola asuh yang kita dapatkan ya. Pola pikir kita, pengalaman-pengalaman kita di masa lalu, itu akan membentuk kita memiliki kepribadian dan bahasa kasih yang berbeda-beda gitu ya. Kalau saya, kenapa tadi Bu Ratna bilang saya butuh kata-kata afirmasi gitu ya. Balik lagi, saya dibesarkan juga tidak dengan mulus-mulus saja gitu ya. Saya juga punya luka di masa kecil saya. Saya menyadari bahwa ternyata saya mengalami yang namanya sibling rivalry. Saya sama cici saya itu cuman bedanya 11 bulan gitu ya. Jadi kita di sekolah itu selalu unda-undi gitu. Ya, levelnya sama, ini sama. Terus cici saya tuh lebih cantik ya, lebih hebat gitu. Nah, sehingga saya juga tumbuh menjadi orang yang insecure gitu ya. Saya di satu sisi ada pengen berkompetisi gitu ya, pengen membuktikan bahwa saya harus bisa nih. Saya pengen juga orang lain juga ngelihat saya gitu ya. Itu juga antara lain membuat saya memiliki bahasa kasih. Saya butuh encouraging word, saya butuh afirmasi dari orang lain seperti itu gitu ya. Itu seantara lain bagaimana masa lalu kita mempengaruhi. Misalnya saya punya menti ya, di dalam premarital gitu kan banyak sekali kasus-kasus pasangan yang mau menikah gitu ya. Kalau di premarital kan Bu Leli, Bu Nani ya, pasti kita akan membuat pembahasan mengenai bahasa kasih ini gitu. Nah, ketika kita juga menyelidiki bahasa kasih, misalnya ini ada kasus ya, menti saya, dia dibesarkan dengan orang tua yang bercerai. Orang tua yang bercerai sejak dia umur 7 tahun. Dan dia ikut papanya, dia kehilangan figur mamanya, dan dia papanya pun sibuk bekerja, jadi dia bisa dibilang dia nggak punya figur mama dan papa. Tapi sekarang yang terjadi adalah dia memiliki, ketika dites bahasa kasihnya, dia punya bahasa kasih quality time. Kenapa? Gitu ya. Ternyata dia menyimpan memori dari masa-masa sebelum papa mamanya bercerai gitu. Itu buat dia sangat-sangat berharga, sangat precious. Sehingga ketika dia sekarang berpacaran dengan pasangannya sekarang, dia menginginkan
adanya quality time bersama pasangannya. Puji Tuhan pasangannya pas sama nih gitu ya. Jadi mereka benar-benar mengagendakan secara intensional ketika mereka sibuk bekerja, ketika mereka sudah sadar ya bahwa mereka punya bahasa kasih ini, yuk kita udah lama ya nggak quality time. Yuk kita tentukan tanggal kita mesti adakan satu event gitu ya, entah makan bersama, entah pergi rekreasi kemana yang nggak usah jauh-jauh gitu misalnya ya, refreshing lah gitu ya, untuk benar-benar bicara dari hati ke hati gitu. Jadi banyak sekali memang faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Dan tadi pertanyaannya apakah bisa berubah gitu ya? Bisa berubah nggak Bu? Bisa berubah, bisa. Jadi tes itu nanti boleh ya, nanti misalnya mau dites lagi setahun lagi atau 2 tahun lagi gitu ya, itu boleh. Kalau kayak saya contohnya, saya kan tadi quality time sama word ya, word of affirmation gitu. Ketika pandemi itu, saya itu dari kecil bahkan sampai saya menikah sampai pandemi itu, kami selalu punya asisten rumah tangga gitu ya. Ketika pandemi ternyata kita tidak bisa mempertahankan asisten rumah tangga itu gitu ya, karena dia nggak mau divaksin dan segala macam, akhirnya udah keluar deh gitu ya, resign gitu. Nah ketika tadinya punya asisten rumah tangga, terus tiba-tiba nggak punya gitu ya, semua harus dikerjakan sendiri gitu. Nah disitulah saya merasakan bahwa kan suami juga tadinya nggak terbiasa tuh melakukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga gitu ya. Ntar saya sibuk sendiri, dia asik nonton TV deh gitu. Kesel nggak coba? Ya, kesel ya. Akhirnya kita berdiskusi, akhirnya saya menyadari bahwa ternyata bahasa kasih saya saat itu mulai bergeser nih, agak bergeser. Saya kayaknya butuh act of service deh. Saya butuh kamu tuh ikut melayani saya, membantu saya di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ini gitu. Jadi bisa berubah ya. Puji Tuhan, makanya penting sekali untuk kita mendeteksi, kita peka ya terhadap kebutuhan kita, kebutuhan pasangan. Dan ketika kita bisa mengkomunikasikan itu kita bisa memperbaiki ya, terus memperbaiki sehingga bisa terus kita melakukan komunikasi dengan bahasa yang tepat gitu. Puji Tuhan sekarang suami saya mau nggak usah disuruh, dia tiap malam akan beresin sampah. Dia tadinya tuh jijik, orangnya resikan gitu ya, apikan gitu. Megang tong sampah aja tuh dia nggak mau gitu, plastik sampah kalau kita beresin makanan gitu ya, sisa-sisa makanan segala dia nggak mau tadinya gitu. Akhirnya karena balik lagi kepada kasih ya, esensi dari kasih. Terus dia bilang akhirnya, karena saya mengasihi kamu, saya kasihan ketika kamu melakukan itu semua sendiri. Jadi saya mau berkorban, saya mau melakukan itu untuk kamu. Gitu. Jadi sekarang puji Tuhan, kerjasamanya sudah semakin baik. Puji gitu Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jadi bisa ya berubah. Bisa gitu ya. Bu ya. Semoga menjawab ya Bu Ratna ya. Terima kasih banyak. Ya, okay. Itu tadi pertanyaan dari saya. Nah sekarang ibu-ibu, siapa yang mau bertanya tapi hanya 2 ibu-ibu karena waktu kita jam 11.18. Ada ibu-ibu 2 orang penanya, Ibu Lana satu lagi. Satu dulu kali. Oke, satu dulu mungkin ya. Silakan Bu. Saya mau tanya, kalau tadi kita sudah mengisi tes untuk bahasa kasih pasangan, apakah ada tes untuk bahasa kasih anak, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua? Oh, oke. Untuk mendeteksi bahasa kasih dari anak. Bisa diganti saja kata-katanya, yang suami pasangan itu bisa diganti. Tapi kalau mau lebih lebih afdol gitu, saya belum meneliti betul-betul, tapi sebetulnya di Google itu pun ada tes bahasa kasih kalau mau yang melakukan secara online ya gitu. Bisa cari di situ apakah untuk anak itu ada gitu. Tapi kalaupun nggak ada, yang perkiraan tadi yang kata-kata suami atau orang lain itu bisa diganti juga dengan orang lain gitu. Gitu ya Bu Lana ya. Oke.
Sebenarnya kalau anaknya cowok ya tadi pakai yang cowok. Iya. Kalau anaknya cewek ya pakai punyanya kita gitu ya. Iya. Ada lagi, terima kasih Bu Lana. Ada lagi Ibu-ibu? Sementara belum ada, saya mau menjelaskan Oke. satu konsep dulu boleh ya Bu Ratna ya? silakan, Bu. Ini kenapa ada botol di sini? Saya mau menjelaskan tentang tangki kasih gitu ya. Kenapa sih tadi pertanyaannya juga penting banget sih kita Betul. belajar tentang bahasa kasih ya. Karena kan kita tadi Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi orang lain ya. Kita masing-masing semua punya tangki kasih ya di dalam hati kita. Punya wadah nih, anggap ini wadahnya gitu ya. Wadahnya di dalam diri kita gitu. Kasih yang dari Tuhan, Tuhan Yesus kan menyebut dirinya sebagai salah satunya air hidup ya. Air hidup. Ketika kita bisa merasakan kasih Tuhan, maka itu seperti tangki kita diisi oleh air hidup yang dari Tuhan sendiri. Lama-lama penuh ya. Dan harapannya bahkan bisa meluber. Ketika kita bisa meluber tangki kasih kita, itulah saatnya kita bisa berbagi. Kita bisa mengisi tangki kasihnya orang lain dengan apa yang sudah overflowing dari tangki kasihnya kita. Ya. Jadi penting sekali untuk kita memastikan apakah tangki kasih kita sudah terisi oleh Allah. Artinya kita harus menjalin relasi yang intim dengan Tuhan ya, untuk bisa mengisi tangki kasih kita. Nah, setelah itu kan perintahnya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dan perintah yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi urut-urutannya, yang pertama kasihilah Tuhan, yang kedua kasihilah diri sendiri dulu. Kasihilah diri sendiri bukan berarti kita egois ya, beda ya gitu. Tapi bagaimana kita bisa care terhadap diri kita bisa mengenal diri kita, punya self-awareness yang baik ya, punya self-concept yang baik, punya self-esteem yang baik. Banyak sekali self-self yang kita bisa kenali ya di dalam diri kita gitu. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang unik, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah ya, imago Dei. Itu kita betul-betul pahami, kenali, hidupi ya. Itu kita bisa akan memenuhi tangki kasih kita ya, sehingga kita bisa memberikan kepada pasangan kita. Sebaliknya, pasangan juga seharusnya begitu. Nah, kalau tangki kasih kita kosong, kita bisa nggak memberikan kepada pasangan, kepada orang lain? Nggak bisa gitu. Jadinya akan kering ya. Apalagi kalau dua-dua kering, akhirnya satu mau nyedot dari sini, satu menyedot dari sini. Nah, akhirnya konflik nggak habis-habis ya. Itu juga banyak terjadi. Satu hal lagi yang penting adalah pastikan bahwa tangkinya nggak bocor. Kalau tangkinya bocor, mau diisi seberapapun, mengalir lagi dan kosong lagi. Nah, tadi yang bisa bocor, bisa bikin bocor apa? Tadi yang Bu Ratna juga sudah ungkapkan, kenapa orang sulit mengasihi? Susah gitu, nggak bisa mengasihi karena tadi kepahitan, ya. Karena masih punya luka batin. Ketika masih ada kemarahan-kemarahan yang tersimpan, dendam, belum mengampuni, apapun itu ya, yang membuat kita bocor. Nah, itu perlu dibereskan dulu. Ditambal ya, satu persatu luka-lukanya ditambal dulu, beresin dulu, hadapkan kepada Tuhan. Kalau perlu datanglah kepada konselor atau orang yang bisa dipercaya, ya, nggak usah malu, ya, beresin dulu. Emosi kita gimana? Beresin dulu. Kalau sudah beres, pasti akan bisa terisi baik, gitu. Itu juga yang kita juga ajarkan di premarital ya. Yang pasangan yang belum menikah, pastikan dulu masing-masing itu utuh ya, singleness. Ketika masing-masing single, pastikan 2 orang yang utuh. Jadi pernikahan bukan setengah ditambah setengah jadi 1. Tapi 1 ditambah 1 tetap menjadi 1. Ya. Pribadi yang utuh bersatu dengan pribadi yang utuh. Itu akan menghasilkan sinergi yang luar biasa.
Gitu ya Bu Ratna ya? Betul. Ya. Tadi betul sekali yang dikatakan Bu Junita. Jadi kalau mau diisi sebanyak apapun, kalau bocor sekecil apapun, ya nggak bisa dia penuh gitu ya. Tadi meskipun sudah dikasih oleh Tuhan begitu banyak kasih, udah dikasih sama suaminya, udah dikasih sama sekitarnya gitu ya, teman-teman dan lain sebagainya. Tapi kalau kecil aja lubangnya, tetap gak bisa penuh. Betul tadi yang dikatakan Bu Junita. Kalau misalnya kita sendiri bisa menambal itu, tapi kan terkadang memang kita itu punya kelemahan. Kadangkala ada titik buta yang gak bisa kita lihat. Nah barulah kita, sekarang ini kayaknya banyak ya Bu ya, yang secara maksudnya terbuka, karena itu hal yang lumrah untuk pergi ke konselor, sehingga titik buta yang tadi nggak terlihat padahal ada lubangnya bisa kita ketahui. Betul, gitu ya, betul. dibantu gitu ya. Seperti Kalau tadi yang kasus suami istri tadi, yang Betul. istrinya selingkuh, itu kan bocor ya, nggak tahu gitu. akhirnya dia menyadari gitu, memang butuh teman, butuh profesional untuk melihatnya gitu ya Bu. Ada lagi ibu-ibu? Masih bisa satu pertanyaan? Satu pertanyaan lagi, silahkan Bu. Kasih. Tapi di saat saya mau melakukan itu, dia selalu dia bilang nggak usah, nggak apa-apa gitu. Jadi kayak pelayanan, udah nggak usah, biarin aja saya. Gitu. Terus kalau mamanya quality time, ya dia diem aja gitu. Jadi bingung, kecuali kayak sentuhan, disentuh juga dia biasa aja reaksinya. Jadi kadang-kadang saya suka, kamu apa sih bahasa kasihnya? Suka jengkel gitu ya. Cuma jadi bingung, ini orang jaim, jaga image atau gimana? Yang mau saya tanyakan, gimana caranya Bu untuk bagaimana ke suami supaya dia itu juga merasakan bahasa saya mau mengasihi dia gitu. Dia tahu bahwa saya tuh benar-benar mengasihi dia. Kalau kayak saya, bahasa kasih saya sih cukup sentuhan aja, ntar dia paling peluk saya, ya saya udah diem aja gitu, udah pasrah gak apa-apa gitu. Tapi saya yang kepengen tahu ke suami bagaimana Bu caranya supaya dia itu tahu gitu loh. Karena semua saya sudah lakukan, tapi dia diem aja, gak ada reaksi gitu. Terima kasih. Oke. Ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Agak Susah ya gitu ya. Jadi tahu. Tadi Ibu bilang ada 4-4-nya ya Bu ya. Apakah 4-4-nya skornya sama? Skornya sama, mirip-mirip gitu ya kali ya. Yang Iya, enggak ada beda. satu hanya apa? Hadiah gitu ya. Jadi bisa dibilang dia semuanya sebetulnya dia bisa merasakan ya, harusnya gitu kan. Tapi memang mungkin dia tadi Ibu bilang masih jaim gitu ya. Sekarang kalau saya tanya, bagaimana dia mengekspresikan kasihnya kepada Ibu? Kalau kayak dia pelayanan, dia tuh bantuin saya banget bersih-bersih. Nah, kalau kayak sentuhan juga dia kadang-kadang kalau kayak mau tidur dia suka doain saya, terus kepala diusap-usap gitu. Saya udah seneng gitu. Terus kalau kata-kata ya biasa aja, dia biasa suka ini apa ya kalau ngomongnya tuh kritik. Kalau menurut saya sih dikritik gitu, tapi dia ngerasa kamu jangan pakai baju itu jelek, yang ini aja gitu. Jadi bingung Bu. Yeah. Quality time juga kita sering quality time, memang kebetulan anak-anak udah pada besar, jadi kita tinggal berdua gitu di dalam rumah itu. Jadi udah pada menikah, udah punya rumah sendiri. Jadi kita quality time terus setiap hari. Oke. Jadi itu bingung. Bingung ya. Kalau ini saya dugaan saya gitu ya Bu ya, dugaan saya. Kalau suami
banyak melakukan act of service pelayanan gitu ya. Jangan-jangan bahasa kasihnya dia adalah pelayanan. Ya. Yang kedua tadi dia sering mendoakan dan mengelus-ngelus ya, physical touch ya gitu ya. Yang kedua physical touch ya. Yang kedua ini dugaan saya ya gitu. Jadi mungkin ketika misalnya ibu melakukan pelayanan kepada dia, tapi dia bilang nggak usah gitu ya. Sebetulnya sih di dalam hati dia bisa merasakan bahwa dia juga dilayani, merasakan kasih seorang istri yang melayani dia gitu. Kemudian ketika dia juga suka dengan physical touch ya, ketika ibu juga memberikan physical touch, reaksinya seperti apa gitu. Kalau dia memang suka, berarti dia memang bahasa kasihnya physical touch itu gitu. Kalau kata-kata tadi, kalau misalnya dia mengkritik, mungkin kata-kata word of affirmation mungkin ada di bawahnya kali ya. Ada di bawahnya ya gitu ya. Gitu. Jadi menurut saya yang terutama ada di dua itu ya, act of service dan physical touch. Quality time kalau memang nggak semua orang memang pandai berkata-kata ya. Nggak semua orang pandai berkata-kata. Kadang-kadang di dalam diam pun kalau memang menikmati, wah itu justru lebih romantis sebetulnya. Betul. Ya. Kita makan berdua atau minum kopi berdua, diem-dieman, tapi jangan main HP masing-masing ya. Oh, enggak, diem aja Bu. Diem aja, enggak apa-apa. Tapi Betul. yang penting kita hadir di situ, gitu. Itu juga bisa seperti itu, gitu. Jadi menurut saya tetap berikan aja meskipun responnya mungkin belum kelihatan, gitu. Tapi berikan aja apa yang bisa kita ini ya, bahasa kasihnya dia, tangkinya kita penuhin aja, gitu. Ya, oke. Makasih Bu. Ya. Terima kasih. Tadi sebenarnya bagi suami-suami yang pendiam gitu ya, bagi suami-suami yang susah dicari bahasa kasihnya, sebenarnya tadi betul yang dikatakan Bu Junita, hanya dengan pandangan mata saja itu tuh sudah bisa mengungkapkan semuanya sebenarnya ya. Kadang-kala tuh kita cuman diem gini, nggak ngomong nih ya ibu-ibu, kita cuman diem, tapi cuman pandangan mata kita tuh fokus ke pasangan, itu tuh terkadang tuh bisa Meleleh ya. Iya, bisa meleleh sekali. Dan kayak dia tuh lagi ngomong banyak hal, padahal nggak lagi ngomong gitu ya. Padahal dia nggak lagi memuji, tapi cuma dengan melihat gitu tuh udah kita rasakan gitu ya. Nah kecuali kita nggak peka. Saya dulu nggak peka suami saya. Jadi saya pikir dia nggak sayang saya gitu ya. Padahal dengan pandangannya, dengan cara dia melihat saya, itu tuh kayak dia lagi ngomong beribu-ribu bahasa gitu ya. Beribu-ribu kata gitu ya. Bahwa dia sedang mencintai saya gitu ya. Jadi itulah terkadang memang memahami suami itu, nah itu seni memahami suami itu adalah seumur hidup gitu ya. Termasuk juga memahami anak dan juga memahami rekan sepelayanan kita. Tapi memahami diri sendiri. Betul, harus memahami diri sendiri. Nah, kata penutup dari Bu Junita untuk sesi ini, Bu, itu mungkin apa Bu? Boleh disampaikan untuk menutup sesi kita pada siang hari ini. Kata penutup dari saya, jangan bertanya apa yang pasangan atau orang lain bisa berikan kepada saya, tapi bertanyalah apa yang saya bisa berikan kepada pasangan saya. Jadi jangan menuntut pasangan saya memberikan bahasa kasihnya kepada kita ya, tapi apa yang bisa kita perbuat? Apa yang bisa saya perbuat kepada pasangan saya? Karena kita sudah
merasakan kasih Allah duluan. Kalau pasangan kita belum bisa memberikan kasih tersebut kepada kita, kita dululah yang terus-menerus bisa memberikan, mengisi tangki kasihnya dia. Dan pastikan tangki kasih kita nggak kosong. Ya. Terima kasih Bu Junita. Terima kasih juga. Jadi ibu-ibu, kita ingat lagi firman kita hari ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya, sesamanya, pasangan, anak, dan sesama kita yang Tuhan tetapkan di samping kita. Tuhan Yesus memampukan kita untuk terus mengasihi Allah dan menyatakan kasih kepada Allah pada sesama kita. Amin. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di dalam surga, ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan, sehingga hari ini kami boleh membahas mengenai kasih, dan kami tahu ya Bapa, bahwa Engkau lebih dulu mengasihi kami, bahwa kami telah terisi penuh dengan kasih-Mu yang melimpah-limpah. Dan biarlah kami yang berlimpah kasih ini boleh juga mengasihi sesama kami, seperti kami persembahkan untuk kasih kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami terus mengasihi-Mu dan menyatakannya bagi sesama kami. Tolong setiap kami ya Bapa, mampukan setiap kami untuk bisa mengkomunikasikan bahasa kasih kami dengan benar, dengan baik, dan kami memahami betul apa yang menjadi kebutuhan bagi sesama kami, pasangan kami, anak kami, maupun juga orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami untuk memberi kasih secara benar, tepat, sesuai dengan kehendak-Mu, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan setiap kehidupan kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Junita. Terima Silakan. kasih Bu Ratna. Terima kasih Bu-ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu semua, tadi kita sudah mendengarkan ya tentang bahasa kasih yang Tuhan berikan bagi kita semua. Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita. Nats persembahannya diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan lagu Tabur Waktu Pagi. Masuk lubungnya.
masuk rumahnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Ya, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang baik, puji syukur Bapa untuk kasih karunia-Mu yang Engkau berikan bagi kami semua. Kami boleh berkumpul bersama di dalam persekutuan ini ya Bapa. Kami juga mengucap syukur kami hari ini boleh belajar tentang kasih-Mu ya Bapa. Tentang kasih, bahasa kasih yang Engkau ajarkan kepada kami ya Bapa. Kiranya kami juga bisa mengenal bagaimana bahasa kasih kami bagi sesama ya Bapak yang benar, yang bisa kami salurkan kepada orang di luar sana ya Bapak. Puji syukur Bapak, kami juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan ini ya Bapak. Semuanya dari berkat yang Kau berikan karena kasih-Mu ya Bapak bagi kami. Ya Bapak, kiranya Kau kuduskan persembahan ini, Kau layakkan, Kau juga berkati untuk orang-orang yang mengelolanya. Biarlah semua dikelola dengan hikmat dan bijaksana. Ya Bapa, kami mau berserah dan mengucap syukur. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa hanya dialaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika kita sudah mengetahui bahasa kasih, bahasa cinta yang kita miliki, dan nanti mungkin kita akan mencari tahu ya Bapak Ibu semuanya, bahasa kasih yang dimiliki oleh pasangan kita, anak-anak kita, teman pelayanan kita, bahkan orang-orang lain yang kita kasihi. Dan kiranya Tuhan menolong kita mempraktekannya sehingga tangki kasih yang kita punya, yang sudah penuh, boleh kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bersyukur Tuhan sangat baik memberikan kita berkat yang banyak, memberikan kita pasangan, memberikan anak-anak, memberikan teman. Kita mau mengangkat pujiannya dengan menyanyikan lagu Tuhan Betapa Banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Rahmat Tuhan setiap hari kepada kita tiada putusnya. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau
Ibu-ibu, mari kita satukan hati kita agar kita boleh mengakhiri persekutuan kita hari ini dan melanjutkannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Marilah kita memohon berkat yang hanya dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Sumber Kasih melimpah-limpahkan kasih-Nya kepada kita agar kita mampu untuk mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati kita. Dan biarlah kasih itu untuk kemuliaan nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan sendiri yang melimpahkan kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, dan damai itu menetap di hati kita untuk selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu silakan mengambil saat hening sejenak. Saat hening selesai. Kami persilakan kepada pengurus untuk membawakan warta. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, sehingga kita sungguh bersyukur hari ini ya di tengah setiap aktivitas kita. Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita bersekutu, bertemu dengan Tuhan dan bertemu dengan rekan-rekan kita dalam satu persekutuan. Bersyukur untuk hari ini kita boleh menikmati juga talk show yang boleh disampaikan dari Ibu Junita dan Ibu Ratna. Harapan kita semoga melalui talk show ini memampukan kita untuk semakin mengungkapkan atau mengekspresikan cinta dengan tepat dengan orang-orang di sekitar kita. Kita juga bersyukur dan berterima kasih untuk pelayanan dari rekan-rekan ibu-ibu yang melayani pada hari ini. Terima kasih untuk Ibu Ratna, Ibu Junita, Ibu Leli, Ibu Mei dan Ibu Miska, Ibu Dewi, Ibu Ika dan Ibu Renita, Ibu Natasha di multimedia, dan juga, oh ya, hanya itu saja. Terima kasih buat pelayanan ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tadi mungkin Ibu Junita banyak menyebut PMC ya Bu ya. Mungkin saya kasih kesempatan sedikit karena ada program ya Bu. Bu Nani untuk jelaskan sedikit ya Bu supaya ibu-ibu di sini lebih jelas disampaikan sedikit tentang PMC Bu. Silakan Ibu. Ya, sebelum melanjutkan pengumuman dari si wanita lebih lanjut, tadi banyak disinggung Bu Junita, ada beberapa kali bilang PMC. PMC itu apa sih gitu. Nanti kalau saya ada yang perlu ditambahkan, nanti Ibu Junita bisa tambahkan. PMC itu Premarital Class, satu program yang dimiliki oleh GKI Gading Serpong untuk mempersiapkan anak-anak yang dalam masa pacaran itu untuk ikut kelas. Kelasnya ada 2 tahap. Tahap yang pertama dan tahap yang kedua. Untuk tahap yang kedua yang sudah lebih serius, yang memiliki tanggal atau hari kapan dia menikah gitu. Nah, saya rasa perlu ibu-ibu tahu juga kenapa, karena yang di sini sekarang ini beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya masuk di si wanita, itu anak saya masih kecil-kecil. Sekarang anak saya mungkin sudah masuk masa pacaran dan sebentar lagi juga masuk dalam pernikahan begitu. Ada kelas ini gitu. Kelas ini sudah diakui oleh Klasis Sinode untuk mengeluarkan sertifikat pernikahan yang tahap 2 ya. Yang tahap 2. Yang saya mau sampaikan sekarang ini, PMC ini tidak bisa berjalan tanpa mentor gitu. Jadi diperlukan mentor-mentor. Mentornya siapa? Mentornya adalah pasangan suami istri yang bersedia untuk
meluangkan waktu untuk belajar juga, karena sebelum melayani itu ada masa magang sebanyak 10 minggu ya Bu. 10 minggu. Nah, di situ kita belajar dan tugasnya adalah kita men-sharingkan melalui bab-bab yang ada buku panduannya. Nah, itu salah satunya nanti ada 5 language. Di sini ada beberapa ibu yang melayani di situ, termasuk tadi Ibu Leli. Terus ada disebutkan MBTI. Sembari kita melayani, kita bisa belajar banyak dari situ juga gitu. Kenapa saya tergerak hati untuk menyampaikan ini? Karena memang dari masa pandemi itu saya pernah tergelitik untuk lihat database. Ahli database ada di sini Ibu Vini. Itu bahwa usia anggota jemaat kita itu 35% di angka antara 25 sampai 35 sampai 40 begitu. 35% itu artinya kan sepertiganya gitu. Yang lain-lain ada yang lansia, ada yang sekolah minggu, anak-anak, ada yang youth and teen gitu. Jadi sebagian besar ada di range ini yang membutuhkan pelayanan kita semua gitu. Nah, banyak tuayan, ladang sudah menguning, banyak tuayan, tapi yang menuai itu sedikit gitu. Karena apa? Karena kadang-kadang di pengurus ya, saya sendiri sih bukan pengurus PMC, tapi pernah satu hal yang menjadi konsen saya gitu, pernah ditolak 10 pasang yang akan mendaftar untuk ikut kelas ini gitu. Jadi memang banyak diperlukan mentor-mentor yang bersedia melayani. Jadi nanti boleh dikumpulkan setelah mendapat ilmu dari Bu Junita, bicara dengan suaminya apakah bersedia melayani begitu, nanti boleh Nah, ini berkaitan juga dengan komisi dewasa. Jadi komisi sejak 1 tahun yang lalu, tanggal 1 April itu si wanita berada di bawah komisi dewasa. Jadi komisi dewasa itu ada beberapa unsur di dalamnya. Si wanita, si pasutri, PDPJ dan PMC. Jadi ini satu program yang bukan program, satu komisi yang berkesinambungan, dan saya menyampaikan memang kapasitasnya di dalam komisi dewasa. Ya, sekian. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani. Hari ini kita menyambut 3 jemaat baru yang hadir bersama-sama dengan kita, dan harapan kita minggu depan datang terus. Kami mohon kesediaan Ibu Suci, Ibu Indri, dan Ibu Bella untuk berdiri di tempat. Apakah masih ada? Sudah pulang? Oh, ada Bu Suci ya? Ya, terima kasih. Selamat datang Ibu. Silakan Bapak Ibu yang menyambut, mungkin yang sebelah-sebelahnya. Kami tunggu kehadirannya ya Bu. Kami tunggu untuk hadir dalam persekutuan dewasa berikutnya. Baik, Ibu-ibu, karena waktunya memang 5 menit lagi jam 12, saya akan sampaikan beberapa warta dengan cepat ya. Warta pertama, kita terus mengundang bagi setiap kita yang rindu untuk melayani sebagai PP, singer, pemusik, dan juga aser, itu dapat menghubungi Ibu Tena. Mungkin flyernya bisa ibu-ibu lihat. Untuk yang rindu melayani di tim pelawatan, bisa bersama dengan Ibu Widya, dan boleh menghubungi Ibu Widya di flyer berikutnya Bu. Nanti ada kontaknya, mungkin nanti bisa dilihat di flyer. Berikutnya adalah bagi jemaat, ya berikutnya Bu, bagi jemaat yang rindu didoakan secara khusus, mohon nanti pokok doanya dapat disampaikan kepada Ibu Widya atau Ibu Leli, atau kepada pengurus, nanti mungkin disampaikan kepada kita bisa doakan sama-sama. Baik, berikutnya adalah, warta yang kedua adalah persekutuan dewasa pada tanggal 6 Maret 2025 minggu depan, itu akan digabung dengan persekutuan dewasa gabungan. Tadi yang disebut oleh Bu Nani, ada Pak Sutri, PDJ, PMC, sama wanita, oke, malah lupa si wanita. Kita akan bergabung di persekutuan dewasa gabungan pada tanggal 8 Maret. Flyer berikutnya Bu, tanggal 8 Maret jam 10 di tempat ini. Dilayani oleh Bapak Pendeta Slamet Riyadi. Jadi mohon kehadiran ibu-ibu ya, mungkin Sabtu biasanya waktu dengan keluarga, tapi bolehlah. Jadi suami juga bisa ikut persekutuan bersama dengan kita. Yang berikutnya adalah, nah ini dia, karena tanggal 6 tidak ada,
Nah, kita akan bertemu kembali di Persekutuan Dewasa Kamis tanggal 13 Maret 2025. Ini juga spesial acaranya. Ada sub acara persekutuan kelompok kecil, tapi tidak hanya dikhususkan buat yang ada di dalam pembinaan kelompok kecil ya. Tidak, kita semua hadir di situ. Nanti akan ada sharing, akan berbagi. Harapannya ibu-ibu yang belum ada di dalam kelompok kecil rindu untuk belajar bersama, tumbuh bersama melalui kelompok kecil. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Pramudia Hidayat seperti yang ada di flyer. Berikutnya adalah pembekalan mentor pada Jumat 28 Februari bab ke-25. Temanya kesehatan. Nanti mungkin akan belajar bersama, mentornya akan belajar bersama melalui Zoom ya Bu ya. Oke, baik. Berikutnya adalah flyer PDJ Sabtu 1 Maret di tempat ini jam 7 pagi. Dilayani oleh Bapak Pendeta Dani dengan tema yang tertera di flyer. Baik, berikutnya yang terakhir adalah ruang doa jemaat. Ruangan ini dibuat jadi ruang doa buat kita setiap jemaat. Jadi bagi kita yang rindu untuk berdoa, menyampaikan secara pribadi dengan nuansa yang berbeda, mungkin bisa hadir, datang ke tempat ini dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam ya. Jam 8 malam. Oke, baik kita mari Tuhan berikan kesempatan untuk kita berdoa secara pribadi di ruang ini. Mari kita hadir bersama. Oke, berikutnya adalah ini ibu-ibu yang berulang tahun di minggu ini. Kedua ibu kita yang terkasih ini, sama-sama namanya belakangnya Dasari, tidak hadir hari ini. Tapi kita berdoa buat mereka, Tuhan berkati, bersyukur untuk pertambahan usia. Dimanapun mereka berada, Tuhan selalu berkati dalam keluarga maupun dalam pekerjaan. Demikianlah. Oh ya, ada note satu katanya, tadi bagi ibu-ibu yang pinjam pulpen, untuk isi angket, apa tadi itu pertanyaan, mohon dikembalikan dikembalikan di meja belakang ibu-ibu itu karena inventarisnya si wanita. Baik, tidak ada lagu ulang tahun Bu. Baik, demikianlah persekutuan dewasa kita pada hari ini. Sampai bertemu pada tanggal 8 dan tanggal 13. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan foto bersama dulu ya sebelum kembali Bu. Terima kasih, God bless you.